media informasi dan edukasi lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Oke, sampai jumpa lagi. Kita bertemu lagi sahabat Suara Teknika. Pagi ini saya bersama Bu Dayu Karang. Dia adalah salah satu guru IPAS di SMK Negeri 3 Singaraja. Sebelumnya saya perkenalkan diri, hostnya adalah Bu Desa Ariningsih. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini akan berbincang-bincang dengan Bu Ide Ayu Made Karang. Beliau adalah sesepuh SMK Negeri 3 Singaraja di bidang IPA. Oke, untuk menghemat waktu, baik para pendengar Suara Teknika dimanapun berada, kita langsung ke Ibu Dayu Karang. Selamat pagi menjelang siang Bu Dayu. Selamat pagi. Om Swastiastu Bu Dayu. Pemirsa Suara Teknika, pagi ini saya akan berbincang-bincang dengan Bu Dayu Karang. Untuk lebih jelasnya, tidak ada salahnya, ayo kita simak dari Bu Dayu Karang. Bu Dayu bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka harus kenalan. Ya, tak kenal maka tak sayang. Silakan Bu Dayu. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini memperkenalkan diri sebagai guru IPAS. Nama saya Ida Ayu Made Karang SPD. Sudah mengajar 34 tahun di sini. Awalnya kami mengajar Bu Dayu bisa mic-nya dideketin biar dihidupin. Iya. Yeah. Ibu ulangi kembali nggih. Memperkenalkan diri sebagai guru IPAS kurikulum Merdeka. Okay. Sebelumnya ndak IPAS kan Bu ya? Sebelumnya kami mengajar baru ditempatkan di STM itu ya tahun 90. Oh ya, Ibu pertama diangkat di STM. Di STM. Oh, ya, di STM tahun 90 mengajar 3 mapel. Oh iya. Pelajaran pertama fisika, pelajaran kedua kimia, dan pelajaran ketiga matematika untuk semua jurusan.
10 untuk semua jurusan. semua Kemudian jurusan. yang diajar adalah mata pelajaran matematika, fisika fisika, dan kimia. Berarti Bu Dayu di otaknya penuh dengan rumus-rumus fisika, kimia, matematika, kemudian bercampur. Gimana strateginya Bu Dayu untuk menghadapi itu? Untuk mapel kami waktu kuliah itu sebenarnya bidangnya fisika. Nah, untuk kimia itu tidak merasa sulit karena dapat juga pada saat kuliah pelajaran minor itu kimia. Pelajaran Jadi, minornya nggih. kimia. nggih. Kalau matematika bagi kami itu karena matematika dasar diberikan di STM waktu dulu itu tidak merasa sulit karena untuk belajar fisika bisa mempelajari dan memahami fisika itu harus bisa juga bidangnya matematika dasarnya rumus-rumus itu penerapannya. Karena dasar begitu, sudah ada, Bu, ya, yang dasar di- sudah ada. Yang menjadi sulit kalau mengajar di kelas dengan berhadapan dengan siswanya, setiap kelas itu jumlah siswanya waktu tahun itu adalah 52. Satu kelas. Satu kelas 52, 48 itu maksimal sudah 48. 48 Iya, 40 satu kelas. Satu kelas. Nggih. Bu Dayu tidakkah merasa repot dengan jumlah siswa yang membludak semacam itu, Bu? Gimana strateginya Ibu untuk menghadapi itu? Ya merasa kerepotan karena berdesak-desakan dia duduk Duduknya. ya dengan bangku. Apalagi ya, bodinya bangku yang panjang udah ya, gede-gede, Bu, ya? udah gede-gede. Terus untuk pemahamannya dia kan kurang nyaman berarti ruangannya belum semua berisi kipas angin, AC itu merasa gerah. Untuk strateginya Nike tahun berapa, Bu, terjadi? tahun 90 sampai 99 masih ya Membludak semacam iya itu? masih Nggih. membludak itu ya. Itu udah maksimalnya 48. Baru tahun 2000 38, udah 40 gitu ya, begitu udah menurun gitu ideal, nggih, jumlah siswanya. Nah, untuk menangani strategi itu ya saya berikan untuk pembelajaran misalkan fisika, pengetahuan sainsnya berikan setengah, terus setengah diberikan di luar dulu belajarnya biar bisa dia paham. Nggih. Biar fokus juga yang biar, setengah biar, itu, nggih. biar fokus begitu. Nah, waktu zaman itu tidak ada HP, makanya anak lebih fokus Belajarnya lebih dibandingkan paham, dengan nggih. sekarang. Dibandingkan dengan sekarang karena semenjak pandemi ini kan, jadi siswa itu kurang fokus karena fokusnya di HP. HP. Seperti Oke, itu, Bu nggih. Dayu ketika diangkat di sini tahun 1990. Oke. Nggih. Waktu itu ngajarnya basicnya fisika nggih. Basicnya fisika. Tapi Bu nggih. Dayu ngambilnya kimia juga iya, Nggih, matematika nggih, juga iya untuk nggih. memenuhi gininya mata pelajarannya niki karena ndak ada yang mampu mungkin ya. Nggih, gurunya langka Kurang. waktu itu ya. Iya, Cuma satu orang guru Pak Gusti Made Atnyane, namanya Gusti Atnyane ya, dan guru honor satu, jumlah kelasnya itu 10. Oke. Nggih. Setiap jurusan itu ada 2 kelas. Kinten. Waktu itu kan Bu Dayu fisika basicnya. Sekarang tiba-tiba di kurikulum Merdeka ya. Di kurikulum Merdeka fisika, kimia dan IPS. apa biologi IPS. ya, IPS dijadikan satu, bukan lagi Nggih. mata pelajaran fisika, kimia. Sekarang di kurikulum Merdeka sudah namanya IPAS. Gimana Bu Dayu bisa menceritakan nggak pengalaman pertama saat diberikan tugas sebagai guru IPAS, padahal Bu Dayu ndak punya basic untuk di mata pelajaran IPS. Oke, bisa diceritakan Bu gimana? Pengalaman pertama ada pelajaran IPAS kurikulum Merdeka itu yang menjadi kesulitan adalah IPS itu semester IPS-nya ya, semester genap karena nih, basicnya nggih. ndak Nggih, nggih. semester genap. Nah, kami kolaborasi dengan jurusan IPS waktu itu. Nggih, Ya, dengan guru-guru IPS biar bisa memenuhi jam pada saat mapel IPS ya semester genap diisi oleh guru IPS. Nah, waktu pertama kali kurikulum Merdeka diterapkan. pertama nggih, kali IPAS-nya nggih, IPAS-nya diterapkan, diterapkan.
untuk IPA dan kimia itu kami yang Diampul ya, mata diampul kuliah, masing-masing mapel seperti itu Bu. Nike berjalan setahun. Hanya setahun berjalan. Setahun. Nggih. Terus setelah setahun sampai sekarang, bagaimana pengelolaannya nih Bu? Pengelolaannya dipegang oleh guru masing-masing, Oh. guru fisika, guru kimia, dan ditambahkan tugasnya untuk memenuhi jam sebagai koordinator P5. Berarti Nggih, Ibu nggih. saat ini ngajar IPAS langsung juga ke materi IPS-nya. Iya, materi Tidak lagi ada IPS-nya. kolaborasi dengan yang IPS. Dengan guru IPS. masing-masing IPS tidak. Berarti Nggih. Bu Dayu harus belajar lagi ya. Nggih, Jadi belajar makanya lagi. belajar Nggih. sepanjang hayat, tidak Nggih. mengenal usia. Iya, seperti Oke, itu. baik sahabat Suara Teknika dimanapun berada, Bu Dayu selama jadi guru tahun 1990 ya, Nggih. sampai sekarang udah berapa tahun ya? 34 tahun. 34 tahun Bu Tahun, Dayu ya. sudah lama sekali jadi guru, pasti mempunyai pengalaman yang menarik yang tidak pernah terlupakan oleh Bu Dayu. Coba Bu Dayu pengalaman menarik yang Bu Dayu selama 34 tahun itu coba diceritakan salah satu atau salah duanya saja. Saya pingin dengar, pemirsa pasti juga pingin dengar apa sih cerita menariknya dari Bu Dayu. Silakan Bu Dayu. Pengalaman menarik sebagai guru ya selama ini, terutama di kelas pada saat kami mengajar. Nggih. Ya, siswa itu tidak semua bisa fokus dan menerima pelajaran kami tentang fisika, tentang IPAS begitu, karena dia kurang paham, ya, kurang paham. Nah, fisika itu dulunya kan bersih rumus-rumus, sekarang tentang dasar-dasar saja sesuai dengan bidang masing-masing di konsentrasi keahlian di SMK Negeri 3 Singaraja gitu. Pengalamannya yang menarik Atau mungkin yang Iya. hal lucu mungkin ada di kelas Ibu, atau ya, ada catatan anekdotal dari siswa atau Bu Dayu bersama siswa ketika di kelas. Pasti ada pengalaman yang menarik. nah pengalaman yang menarik ya kalau untuk siswa yang selama ini mengajar IPAS terutama di jurusan DKP ini ada pengalaman menarik. Nggih. Ya. Coba diceritakan Bu, Pengalaman biar menarik itu, saya tahu. Siswa kami yang kami ajar itu seperti anak sendiri. Oke. Ya. Yang di DKP itu dulu namanya multimedia Bu, nggih. Nggih, Oh, multimedia. sekarang Sekarang desain desain komunikasi komunikasi visual. Nggih. Ayo lanjut Bu, ceritakan Bu. Seperti anak sendiri kalau mengajar karena dia sering manja ya, apa-apa dia mungkin punya masalah mengadu dengan kami begitu. Bu, saya Sebagai begini pengganti ya, orang ya, tuanya di sebagai rumah, orang ya. tuanya di rumah. Bu, saya ini enggak punya bekal masalahnya, putus dengan Pacarnya. dia sampai menangis di kelas. Saya berusaha menjadi orang tuanya, mendekati kenapa, disayangi, dielus-elus, ditanyakan bagaimana solusinya. biar anak-anak merasa nyaman ya. Biar bisa dia ikut belajar kembali, biar bisa merasa nyaman. Akhirnya siswa itu terbuka seperti sekarang kan, setiap ketemu, mama, begitu panggilannya, meme, begitu kalau balingnya seperti itu. Siswa Nama panggilan kami, sayangnya, ya, entah nggih. itu mama atau meme Iya, ya. ya, seperti itu panggilannya. Kadang-kadang dia enggak bawa bekal, lupa Bu bawa bekal. Saya kasih seperti itulah, makanya seperti Kalau anak saya siswa enggak bawa itu, nggih. bekal, Bu Dayu mau ngasih saya? Ya, Astungkari bisa membantu. Nggih, Berbagi itu indah, Bu, ya. berbagi itu indah sedikit biar bisa dia ikut belajar dengan fokus dan ya ini dah belikan seperti itu pengalamannya yang menarik selama ini, tapi ada juga yang tidak menarik. Tidak menariknya. begitu. Iya. Kalau Yang tidak mengajar- menariknya boleh diceritakan Bu? tidak menariknya yang bikin kesel, kadang-kadang bikin mangkel, bikin marah, tetapi akhirnya sayang juga Iya, begitu, terutama mengajar di TP LAS Ibu. Setiap baru masuk siswanya itu beberapa tidur.
Tidur mungkin karena kecapean Tidur mungkin, karena Bu, ya. kecapean baru masuk marah. Nah, saya marah, udah berusaha merayunya, kenapa mau tidur? Eh, Begadang ibu, dan begadang, alasannya banyak dah alasannya. Dan, itu yang bikin kadang-kadang mangkel. Bahkan setiap pas mengajar di Pilas, ini bukan menjelekkan jurusan ya, tapi seperti itu pengalamannya, yang bilang bukannya jelek ya, tapi pengalaman yang bikin kadang-kadang mangkel begitu. Ada, Bu? Tidak tepat Iya. waktunya masuk kelas, itu bahkan masih berkeliaran dia di kantin, di luar kelas begitu. Melihat kondisi semacam itu, Bu Dayu punya strategi nggak untuk anak-anak atau siswa-siswa yang semacam itu? Biasanya kalau guru pasti punya strategi. Nggih. Ada nggak strateginya, Bu? Strategi kami yang kami terapkan iya. sama di kelas yang terutama yang bikin masalah itu, jangan jangan dibentak ini. Jangan Iya, diberikan namanya kekerasan anak-anak muda, sama ya. anak-anak itu. Karakternya kan berbeda-beda anak-anak di kelas ini. Yang nakal sekali saya rayu. Terus saya tanyakan dulu, jangan sampai mengulangi, jangan begadang. Anak-anak Kadang-kadang udah, situasi ya, dan kondisinya nggih, dia di nggih, rumah kita kan nggih, nggak tahu, Bu, ya. nggih. Terus besok pagi kan udah harus masuk, jangan begadang, jangan diulangi seperti ini. Itu saya rayu. Nah, sudah sarapan, saya tanyakan dulu kok pagi-pagi itu, biar dia bisa Bila perlu dibawakan nasi kuning, Bu, ya, satu kelas diajak sarapan bersama biar siswanya. sudah sarapan itu kok sampai kamu ketiduran, pagi-pagi udah tidur. Saya begadang, Bu. Sudah Bu. Nah, ya yang belum sarapan silakan sarapan dulu. Ibu berikan waktu 10 menit keluar biar bisa fokus anak-anak seperti itu. Saya Oke, rayu Bu Dayu, seperti saya ini. juga punya pengalaman semacam itu. Kadang siswanya baru masuk udah tidur, berusaha saya dekatin Nggih, apa sih harusnya. yang dia menyebabkan. Ternyata ada anak-anak kita kondisi ekonominya di Nggih. rumah rendah, Nggih, mungkin dia seperti itu dah. nyari kerja malam-malam juga, ikut Nggih. jualan di angkringan, kemudian dia pulangnya jam 2, Jam itu 2. dipakai bekal. Kadang-kadang juga ada anak yang siswa itu pernah bercerita sama saya, uang upahnya itu dibagi sama orang tuanya, dia berikan beras, kemudian sisanya dia pakai bekal. Saya kasihan sekali sama anak-anak yang semacam itu. Jadi kita harus tahu dulu, jangan langsung membentak siswanya ketiduran. Kadang-kadang ada juga anak-anak yang semacam itu, dia kerjanya malam. Ada juga siswa saya, Bu, yang cewek, dia pekerjaannya malam-malam itu adalah ngebadut, Bu. Kasihan sekali yang semacam itu. Dia pernah cerita dengan saya, ngebadutnya itu dipakai uang bekal karena orang tuanya sudah cerai, mungkin kan dia yang nyari bekal keadaan sendiri. ekonomi Saya kasihan keluarga. sekali semacam anak-anak yang semacam itu. Oke, Bu Dayu, ada nggak pesan dan kesan, mungkin harapannya ke depan Bu Dayu sebagai guru udah 34 tahun, berarti tinggal 2 tahun, Bu, ya? Lagi 2 Lagi tahun dua- 3 bulan. 2 tahun 3 bulan Bu 3 Dayu udah bulan, ya. memasuki Purna Bakti, ya. Iya. Coba Bu diceritakan apa harapan atau mungkin pesan kepada anak-anak ataupun teman sejawat di sekolah. Saya kepingin dengar deh harapannya Ibu atau pesan dan kesannya selama 34 tahun sudah ngajar di SMK Negeri 3 Singaraja. Coba diceritakan, Bu. Pesan saya untuk siswa yang masih belajar di SMK 3 ini ya, tetaplah berjuang dan jangan takut dengan kegagalan, jangan takut untuk mencoba ya, karena Mencoba dan kesalahan terus itu mencoba. adalah proses bagian dari Belajar. proses belajar. Nggih. Nggih, seperti itu ya. Itu. Nah, untuk sekolah saya berpesan biar sekolah ini bisa maju ya. Semoga semakin banyak yang berminat Di SMK Negeri 3 Singaraja. sekolah di SMK Negeri 3 Singaraja karena kualitas dan pelayanannya yang terbaik begitu. Pelayanan prima, Bu, ya. Nggih, pelayanan prima seperti itu. Kalau Nggih. dengan teman sejawat ada enggak, Bu? Nanti saya dengerin, kemudian nanti mungkin teman-teman dari sekolah lain atau dimanapun berada mungkin mendengarkan harapan dari Bu Dayu sebagai guru yang akan memasuki masa pensiun, karena masa kerja Bu Dayu udah lama sekali. Kalau kita dibilang sesepuh ya mungkin ya Bu Dayu itu sesepuh, guru sesepuh. Silakan Bu Dayu.
Harapannya untuk pesan guru ya dan teman sejawat ya, tetapkan tujuan ya setiap hari dan lakukan hal-hal yang menginspirasi buat buat kita semua. Seperti itu harapannya dan pesan kami. Bu Dayu, yang terakhir closing statementnya, ada nggak kata motivasi untuk Bu Dayu sendiri? Sebentar lagi Bu Dayu udah mau masuki Purna Bakti, atau mungkin kata motivasi untuk siswa, guru, pegawai, atau mungkin masyarakat secara luas, Bu Dayu. Bisa dipilih salah satunya untuk siapa, kata motivasi untuk siapa, boleh aja Bu Dayu. Untuk semua niki kami bisa memberikan motivasi, lakukan yang terbaik yang Anda bisa sampai Anda belum tahu lebih baik lagi, seperti itu. Oke, berarti terus belajar, belajar dan belajar. Seperti itu. Oke Bu Dayu, sekarang ada mata pelajaran IPAS, kemudian Bu Dayu dari fisika menjadi guru IPA sudah diceritakan banyak tadi. Kemudian pengalaman menarik dari Bu Dayu juga, strategi-strategi yang mungkin diterapkan Bu Dayu di kelas-kelas tertentu sudah kita dengarkan bersama. Oke, untuk menghemat waktu, kami dari Radio Suara Teknika SMK Negeri 3 Singaraja tetaplah bersama SMK Negeri 3 Singaraja, kita maju bersama dan salam dan bahagia. Kami tutup dengan para Musanti. Om Santi, 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 Om.